Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia itu punya dosa, tidak punya dosa dan kesalahan. Yang jelas dosa dan kesalahan itu merupakan sebuah kezaliman bagi seorang manusia apabila tidak sadar atau berhenti dari kesalahan yang dia lakukan. Maka oleh sebab itu, kesalahan hari ini esok tidak akan terulang kembali. Begitulah seterusnya. Itulah namanya manusia ingin maju, ingin berubah. Perubahan yang diharapkan itu adalah perubahan kepada yang lebih baik. Apabila momennya sekarang ini adalah Hijrah 1442 Hijriah, sudah kita tinggalkan 1441 Hijriah, merupakan sebuah semangat dan kebangkitan bagi diri kita untuk tetap muhasabah dan introspeksi diri bahwa hari ini lebih baik dari hari semalam. Tahun 1442 ini lebih baik dari tahun 1441 Hijriah kemarin. Pertanda manusia itu ingin maju, maka dia berusaha untuk meningkatkan segala kebajikan-kebajikan dalam kehidupan ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluas apapun ilmu manusia itu, setinggi apapun ketakwaan, sehebat apapun mereka, setinggi apapun jabatan yang dia memiliki, tetap kesalahan itu ada pada dirinya. Seperti yang dikatakan di awal tadi, yang jelas kesalahan hari ini esok tidak akan terulang kembali. Kalau kita lihat sejarah, hadirin, seorang nabi bernama Nabi Adam, nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam bersama istrinya. Ada beberapa hal yang ditentukan oleh Allah di surga itu tidak boleh didekati sebuah pohon. Maka dengan rayuan iblis dan syaitan, tergoda Adam alaihissalam dan istrinya, sehingga larangan yang ditentukan oleh Allah itu terlakukan oleh Nabi Adam. Maka oleh sebab itu terusirlah Nabi Adam dan istrinya ke muka bumi dari surga itu tadi. Sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita lihat pula Nabi Musa, seketika orang-orang Bani Israel berkelahi dengan orang-orang Kibti, maka orang Bani Israel minta pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka campur tangan Nabi Musa di situ, sehingga tewaslah orang Kibti itu dipukul oleh Nabi Musa. Maka oleh sebab itu Nabi Musa luar biasa penyesalannya, sebuah kesalahan yang dia lakukan terhadap orang Kibti sehingga tewas dipukulnya. Yang ketiga, kita lihat di dalam sejarah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam selama berada di dalam perut ikan, dia selalu bertasbih, dia selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Mungkin dari segala kesalahan-kesalahan dia lakukan, maka dia terbuang dan dibuang oleh kelompok-kelompok yang ada di kapal saat itu. Maka Nabi Yunus lah yang bersedia, sebuah kesalahan yang dia lakukan, maka dia dilemparkan ke laut sehingga ditampung dan pas masuk ke dalam mulut ikan. Maka oleh sebab itu, selama di dalam perut ikan itu dia bertasbih dan mohon selalu kepada Allah pengampunan, mohon ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka oleh sebab itu, hadirin, banyak contoh-contoh di dalam Al-Qur'an itu yang bisa kita jadikan pelajaran, yang bisa kita jadikan pedoman
Bagaimana orang-orang yang berpengetahuan sehingga terjebak dengan rayuan iblis dan syaitan itu tadi. Maka bagi kita hari ini, momen yang saya sebutkan di awal tadi, tidak ada kata-kata terlambat untuk kita selalu bertaubat kepada Allah. Maka oleh sebab itu, materi kita pada kesempatan ini adalah menumbuhkan kesadaran untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, oleh sebab itu, hal-hal yang dapat merusak diri kita, hal-hal yang dapat merusak keyakinan kita, yang dapat merusak segala perbuatan kita yang Allah mungkin tidak ridhoi, maka dengan introspeksi tadi, muhasabah tadi, kita akan selalu berhati-hati di dalam melakukan segala sesuatu di muka bumi ini. Yang jelas, kehidupan kita di muka bumi ini adalah kehidupan yang bersifat sementara. Akhir dari kehidupan di dunia ini tidak pernah diberitahu oleh Allah yang namanya kematian. Maka oleh sebab itu kita siap menunggu segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu kebajikan-kebajikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tekad kuat niat ikhlas lillahi ta'ala kita lakukan. Semoga dari segala perbuatan kita itu bernilai ibadah di sisinya, sehingga kehidupan kita di dunia ini tetap selalu mendapat petunjuk lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kehidupan kita ini selalu terbimbing, selalu dibimbing oleh Allah. Kalaupun berbuat kesalahan, cepat diberikan kesadaran, cepat kita sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah salah. Itulah enaknya berislam, kalau memang benar-benar memahami secara kafah berislam itu, tidak tanggung-tanggung. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini merupakan sebuah pencerahan bagi diri kita, termasuk saya sebagai penyampai pada kesempatan ini, sehingga kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap pelajaran, setiap kejadian yang terjadi, setiap fenomena yang terjadi, kita ambil pelajaran supaya tidak terulang kembali dari apa yang sudah pernah kita lihat ataupun mungkin pernah terjadi dan kita mungkin pernah melakukan. Itulah manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang mendengar tausiah singkat yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.